for connection. Your air on Glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle. Halo sahabat Green, selamatkan bumi, selamatkan generasi. Anda berada dalam spesial talkshow bersama dengan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia tentunya. Dan ini edisi yang spesial sahabat Green karena kita masih berbincang terkait dengan ikhtiar kita atau upaya-upaya kita untuk merestorasi dua ekosistem penting yang ada di Indonesia secara umum dan secara khusus yang ada di Provinsi Riau yang merupakan target prioritas nasional tentunya. Nah, berbicara tentang aplikasi ataupun implementasi dari kebijakan-kebijakan restorasi gambut ini menjadi penting karena berkaitan dengan aspek keberlangsungan hidup masyarakat yang berada di sekitaran dua ekosistem itu. Baik, sahabat Green, kali ini saya nggak sendirian, saya bakal ditemani oleh narasumber kita yang pastinya expert di bidangnya. Ada sisi pemerintah pusat diwakili oleh BRGM, ada juga dari pemerintah daerah atau Pemda diwakili oleh Dinas Disperindak nanti ya, dan pastinya nggak seru kalau kita nggak melibatkan masyarakat dalam diskursus public policy atau kebijakan publik tentunya terkait dengan soal capaian restorasi gambut dan mangrove. Oke, baik sahabat Green, kali ini kita akan mengusung tema yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas terkait dengan kunci sukses restorasi dan rehabilitasi melalui inkubasi bisnis. Nah, saya ulangi, hari ini kita bakalan ngobrol bersama dengan 3 narasumber kita terkait dengan kunci sukses restorasi dan rehabilitasi melalui inkubasi bisnis. Nah, pasti Anda penasaran apa sih yang dimaksud dengan inkubasi bisnis itu sebenarnya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dan panjang lebar, saya ingin sapa dulu narasumber kita yang sudah bergabung di virtual, di live streaming kita. Yang pertama, pasti udah nggak asing lagi bagi masyarakat gambut dan mangrove Indonesia, ada Bapak Nugroho Sulistyo, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Usaha Masyarakat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Selamat sore Pak Nugroho, apa kabar? Oke, masih. Selamat sore Mas. Oke, baik ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Pak Nugroho dan juga mewakili Disperindak sudah bergabung bersama kita. Dari Disperindak ada Ibu Teresia ya. Assalamualaikum, ya, selamat sore. Teresiana. Ya. Oke, apa kabar Ibu Teresiana? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Nanti kita akan share banyak terkait dengan seperti apa support kebijakan dari pemerintah daerah pastinya. Dan juga sudah bergabung bersama kita dari Ketua Pokmas Telaja Laris ya, betul ya, ada Mbak Dewi Nazira. Betul, Mbak Dewi, halo. Mbak Lili ya, mohon maaf, ada Mbak Lili Suraya. Selamat sore, Mbak Lili. Ya, selamat sore, Mas. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini sehat, Mas. Oke, baik sahabat Green, sebelum saya ke Pak Nugroho, sedikit informasi buat Anda bahwa target restorasi ekosistem mangrove dan gambut ini merupakan target penting secara nasional ya, sahabat Green. Ini dasar hukumnya dari dari peraturan presiden ya. Nah, ini juga ikhtiar kita semua untuk bagaimana kemudian ekosistem itu bisa mendapatkan perlindungan, lalu dalam ekosistem itu juga ada kesejahteraan ekonomi. Salah satu strateginya ada pendekatan kita update bersama ya, bagaimana pendekatan 3R, rewetting, rehabilitasi dan revegetasi dari sisi mangrove, dari sisi gambut, dan dari sisi mangrove juga ada 3M ya, memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan, dan juga ada 3 aspek penting kalau kita berbicara terkait dengan pemberdayaan masyarakat di sekitaran wilayah-wilayah gambut dan mangrove. Ada enabling, menciptakan suasana atau iklim agar potensi masyarakat yang berada di sekitaran itu berkembang. Ada empowering, maknanya memperkuat potensi atau daya saing yang dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa menghasilkan
produk, lompatan ekonomi, dan benefit yang sustainable tentunya. Dan yang terakhir adalah protecting, melindungi potensi masyarakat. Karena ini bagian penting yang harus dilakukan pemerintah. Nah, untuk memulai ini saya ingin ke Pak Nugroho. Pak Nugroho, mungkin untuk menguatkan informasi kepada publik terkait dengan apa yang kemudian kita sebut inkubasi bisnis. Nah, mungkin ini di telinga masyarakat sipil atau masyarakat Riau khususnya belum terlalu populer ya. Apa sebenarnya inti dari inkubasi bisnis itu sehingga ini menjadi pembicaraan penting bagi kita di sore hari ini? Silakan Pak Nugroho. Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama pada semua pendengar Green Radio, selamat sore. Saya ingin memperkenalkan institusi dulu sebentar bahwa kami BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, untuk masyarakat Riau dan sekitarnya, saya kira sudah tak asing lagi. Awalnya kami disebut BRG tadi, Badan Restorasi Gambut. Kemudian sejak tahun 2021, tahun yang lalu, ditambah M, ditambah mangrove. Nambah tugas ya Pak? Nambah tugas, yang dulunya hanya ngurusi gambut, sekarang ditambah ngurusi mangrove. Nah, sebelum masuk ke inkubasi, kami sampaikan dulu bahwa pemberdayaan masyarakat ini dalam perjalanan waktu merestorasi gambut, kita semakin sadar bahwa ini tidak terpisahkan dari restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Sehingga pada periode BRGM ini ada kedeputian khusus tentang pemberdayaan masyarakat yang ada 3 pilar tadi yang disebutkan, ya, enabling, kemudian empowering dan protecting. Ya, jadi dalam upaya-upaya percepatan rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut, kita tidak bisa memisahkan masyarakat itu sendiri karena pelaku utama adalah masyarakat yang perlu diberdayakan. Ya. Jadi memang tujuan BRGM itu merestorasi gambut dan merehabilitasi mangrove, tetapi sarananya harus melalui pemberdayaan itu sendiri. Yeah. Oke. Jadi apa itu pemberdayaan? Kalau kita masuk pada 3 pilar, enabling itu memberikan kemungkinan bahwa masyarakat itu menjadi berdaya. Contoh konkretnya seperti apa? Nah, itu misalnya adalah kita mendorong penggunaan UMKM atau usaha-usaha masyarakat yang dikembangkan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi misalnya melalui himbauan penggunaan dan sebagainya, sehingga mereka bisa memungkinkan untuk berkembang. Itu enabling. Kemudian kalau empowering, nah, kita juga memberikan pendampingan atau training ya, kepada usaha-usahawan itu. Nah, yang terakhir protecting atau melindungi yang lemah. Ini yang paling jelas adalah misalnya teman-teman di pemerintahan daerah khususnya kabupaten misalnya, kalau kita tahu ada produk nanas di situ, ada di gambut ada pewarnaan alami di situ. Nah, dari produk mangrove dan dari gambut ada sirup, ada keripik dari nanas dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melindungi usaha-usaha kecil dan mikro yang bisa memandirikan masyarakat, misalnya dengan menghimbau koperasi-koperasi di kantor dan sebagainya untuk menjadi off-taker dari mereka. Nah, dengan begitu mereka membuka pasar yang lebih luas dan melindungi mereka dari usaha yang lebih established. Nah, untuk bisa mengenabling, empowering dan protecting, kita menyelenggarakan apa yang disebut, aku mau menjawab pertanyaan tentang inkubasi tadi.
Nah, sekarang masuk ke inkubasi. Boleh. Setelah kita tahu 3 pilar, kita masuk ke inkubasi. Nah, inkubasi itu kita lebih dikenal, yang masyarakat umum mengenal inkubator, itu yang dipakai bayi-bayi yang belum saatnya lahir, terlanjur lahir. Itu adalah mengkondisikan bayi itu sampai dia bisa untuk dilepas. Artinya kita harus tolong mereka, kita harus fasilitasi mereka sampai mereka bisa dilepas. Nah, program inkubasi demikian. Inkubasi untuk usaha kecil dan mikro, itu kita harus memfasilitasi mereka, ya, menolong mereka agar mereka bisa dilepas pada akhirnya. Okay. Apa yang dilakukan, contoh konkretnya, ya, yang dilakukan di areal restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove oleh RGM, itu yang paling gampang dulu, ya, itu membantu mereka mendaftarkan izin usaha. Misalnya yang paling gampang memfasilitasi mereka mendaftar NIK, nomor NIB, nomor induk berusaha. Kalau mereka sudah punya nomor induk berusaha, maka Ibu Tresiana ini yang di tingkat kabupaten akan memberi fasilitasinya. Ya pendampingan, ya training, ya. Tetapi pasti itu nanti kalau ditanya syaratnya harus punya NIB. Nah, harus legalnya diurus dulu ya, gitu ya Pak Nugroho. Iya, harus diurus dulu. Bagi orang kota itu gampang NIB, tapi kalau bagi orang-orang di daerah yang di remote area gitu. Itu problem tersendiri. Ya. Perlu difasilitasi begitu ya. Iya, itu yang contohnya. Lalu kita kita sodori titik-titik, kalau orang disebut itu jaringan pasarnya. Nanti Anda akan bisa diambil di sini. Terus market demand-nya, kebutuhan marketnya seperti apa? Ini perlu ditolong mereka kayak gitu. Ya, jadi sementara itu dulu, Mas. Gambarannya bahwa dalam melakukan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, kita tidak bisa ansih menangani biofisik saja, tetapi manusia harus digarap melalui 3 pilar itu, dan konkretnya melalui program inkubasi. Kira-kira rangkaian alirannya seperti itu. Oke, baik Pak Nugroho. Untuk saya ingin mengkonfirmasi juga, nanti akan kembali Pak Nugroho lagi ke Bu Tresiana. Saya nyapanya Bu Tresi ya, Bu Tresi. Bu Nana saja, Bu Nana. Bu siapa, Bu? Bu Nana. Oh, Bu Nana, oke ya, biar gampang. Iya, biar gampang. Bu Nana, ini menjadi penting bagi daerah untuk memastikan apa yang tadi disebut Pak Nugroho ya, program-program inkubasi tadi sudah dijelaskan secara fundamental itu bisa betul-betul teraplikasi di desa-desa peduli gambut kita atau desa-desa mangrove kita. Gimana kepastiannya atau legal standing-nya diurus, lalu produknya dibantu, dibangun satu mekanisme pasar tertentu dan lain sebagainya. Intinya kita buat masyarakat itu berdaya. Nah, apa yang sudah dilakukan sejauh ini mensupport kebijakan pusat itu, Bu Nana? Sebagai mungkin saya menyampaikan dulu ya, saya Ibu Tresiana, biasa dipanggil Bu Nana. Saya ini dari Dinas Perindak Kop UKM. Nah, yang jelas bukan perindak aja ya. Ada UKM-nya ya. UKM-nya ya. Kebetulan saya berada di UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Provinsi Riau. Jadi tugas kami sebagai dinas ini memang salah satunya membina UMKM. Kalau tadi Bapak Nugroho mengatakan dia menginkubasi masyarakat ini nanti akan jadinya tumbuhnya UMKM ketika dia sudah bisa melakukan suatu produk. Memang ini tugas kami. Tugas kami ini kita harus saling mendukung. Seperti Pak Nugroho sampaikan tadi bahwa sesuatu produk yang sudah mereka ini kan memang harus kita berdayakan. Ketika dia sudah jadi produk, mau dikemanakan? Kalau tidak ada kelanjutannya ini tidak bisa. Mungkin BRGM sudah melakukan ini 2 tahun. Tapi memang itu sudah kewajiban kami, baik itu provinsi atau kabupaten kota. Apalagi mereka masyarakat yang agak jauh nih ya, misalnya di Meranti sana seperti itu. Sebenarnya setiap di kabupaten kota itu ada dinas kita juga, tetapi tidak salah mereka juga melakukan, kami juga melakukan hal-hal itu pendampingan. Jadi yang sudah kami lakukan itu sebenarnya adalah melakukan pendampingan dalam arti kata melanjutkan apakah yang sudah mereka buat ini tadi
kemasannya sudah bagus, legalitasnya seperti apa, supaya dia bisa masuk ke pasar, baik itu pasar konvensional ataupun pasar modern ataupun melalui pasar digital gitu. Digital ya, oke. Jadi memang itu tugas kami. Kami sudah melakukan itu di beberapa kabupaten kota. Mungkin ada bagian yang sudah diinkubasi oleh Pak Nugroho ini yang mungkin sudah kami juga menjadi bagian dari UMKM binaan kita. Misalnya saja produk kopi di Meranti. Kopi ya, oke. Ada sagu juga barangkali. Ini produk unggulan Riau ini adalah sagu, kopi, nanas itu termasuk produk unggulan. Dan ini memang akan kita fasilitasi nantinya. Sejauh ini kami akan melanjutkan yang sudah diinkubasi ini akan kami lanjutkan. Nanti kita lanjutkan lagi komunikasi selanjutnya. Tapi saya ingin menjelaskan dulu memang ini adalah tugas kami untuk kelanjutan membantu masyarakat IKN Beberdaya sehingga dia juga tetap berada di sana, menjaga mangrove kita, menjaga ini, tetapi juga mereka berdaya menghasilkan ekonomi untuk meningkatkan kehidupan mereka. Oke, baik. Saya ingin pindah Pak Nugroho terkait dengan kebijakan atau program kegiatan inkubasi bisnis ini. Tentunya implementasinya itu bagaimana ini betul-betul bisa kolaboratif begitu ya. Nah, apakah ada indikator-indikator tertentu terkait dengan inkubasi bisnis itu? Misal di Provinsi Riau itu fokusnya selama ini dilakukan di mana? Dan kemudian tentu kan proses inkubasi bisnis ini dimulai perlahan gitu, mungkin pada kelompok-kelompok masyarakat yang berada di sagu, lalu kelompok masyarakat yang berada di nanas, kelompok masyarakat yang berada di kopi dan lain sebagainya. Nah, seperti apa pemerintah meletakkan prioritas-prioritas biar semuanya bergilir mendapatkan proses inkubasi bisnis? Dan saat ini fokusnya di mana, Pak Nugroho? Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk menjelaskan lebih. Baik, begini Mas, seperti tadi dalam pengantarmu tadi disampaikan bahwa dalam restorasi gambut yang selama ini dikenal, BRGM menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, rewetting atau pembasahan kembali, revegetasi, dan yang ketiga revitalisasi livelihood. Nah, yang ketiga ini revitalisasi itu pada dasarnya dulu teman-teman di Kedeputian Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan, karena mereka konstruksi bangun rewetting ini untuk rewetting ya, sekat kanal dan sumur bor ya. Itu juga dilengkapi dengan R3. Mereka diberi, sebetulnya saat itu semangatnya masih insentif karena belum terfikirkan tentang bagaimana menggunakan mereka menjadi semacam usaha bersama. Jadi lebih ke insentif. Waktu itu sekitar 100 sampai 150 juta per kelompok saat itu. Nah, selama 5 tahun kami berkarya di Gambut, saat itu ada 650-an kelompok, 650 lebih kelompok di 7 provinsi seluruh Indonesia yang menerima program R3 saat itu. Tapi karena mereka tidak dipersiapkan untuk menjadi kelompok usaha, hanya insentif ya, sehingga dari 650 itu yang sampai sekarang berjalan itu hanya 10%. Ya, yang 70% itu stagnan. Ya. Kalau boleh dikatakan begitu, ini satu provinsi yang kami riset di Kalimantan Barat. Jadi 10% itu berjalan bagus sampai sekarang, bahkan berkembang. Kemudian 70% stagnan, dan sisanya ya 20% itu bubar. Jadi kami masih bersyukur yang bubar itu hanya 20%. Yang lain sebanyakan itu tertatih-tatih. Nah, kalau you tanya tadi, sebelum tadi menjawab, saya kasih ilustrasi dulu. Sekarang masuk ke pertanyaanmu. Prioritasnya gimana? Untuk program inkubasi, kami prioritas di 10% yang berjalan itu. Yang berjalan, Kenapa yang berjalan? Karena untuk menjalankan usaha dan terlibat dalam program inkubasi, memang usahanya harus berjalan dulu. Bagaimana kalau nggak berjalan bisa memproduksi hasil, ya kan?
Jadi harus yang berjalan dulu. Yang stagnan tadi tetap kami sapa, tetap kami garap, tapi approach-nya tidak melalui inkubasi. Ya. Kami menempatkan orang di situ untuk mendampingi mereka bikin usaha, menetapkan harga. Jadi lebih fundamental, lebih mendasar. Nah, sedangkan yang sudah berjalan itu kami menggunakan approach program inkubasi. Jadi yang lebih quote and quote advance begitulah. Jadi itulah kriterianya untuk menjaring mereka. Jadi tahun ini kami menggarap 35 kelompok masyarakat 35 UMKM, ya. Usaha mikro dan kecil dari 7 provinsi, terdiri dari 4 kelompok besar. Besar produk olahan itu ada jahe merah, ada keripik nanas, macam-macam, ada sagu termasuk kopi. Ya, itu masuk dalam produk olahan. Lalu kria itu kerajinan purun, kerajinan, kemudian peternakan sapi, kambing, ya, dan satunya lagi saya lupa. Jadi itu kria, produk olahan, peternakan dan pertanian. Ya, perikanan dalam perikanan. Perikanan kalau yang di di Riau itu ada di Pelintung, ada usaha udang dan seterusnya. Jadi kira-kira 4 itu untuk 35 tahun ini 35 ya. Dan kami dengan berbangga akhir bulan ini 35 kelompok akan kami bawa di pameran temu usaha di Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk memamerkan produk-produknya karena mereka memanfaatkan G20, menteri-menteri ekonominya akan bertemu di Pontianak, ada 4 negara, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina di situ. Luar biasa. Kami akan pamerkan itu dan pertemukan dengan off-taker. Kira-kira itu, Mas. Luar biasa. Mudah-mudahan mencapai target ya, Pak Nugroho ya. Baik. Nah, bicara soal kelompok masyarakat yang menjadi penting, menjadi kata kunci dalam menggerakkan potensi dan inklusi ekonomi yang ada di wilayah Desa Peduli Mangrove dan Gambut maksud saya. Nah, saya ingin ke Mbak Lili Suraya, Ketua Pokmas Bina Sejahtera. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda menggerakkan program-program di kelompok Anda, lalu tantangan yang Anda hadapi, dan sejauh ini hasil yang seperti apa yang bisa Anda share ke kita terkait dengan potensi untuk menghasilkan ekonomi di wilayah 2 ekosistem mangrove dan gambut. Silakan Mbak Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nugroho dari BRGM, ya. Dan Ibu tadi dan terima kasih juga kepada Bapak Zali sebagai host yang memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak ya. Ya boleh, silakan Mbak. Kenalkan, nama saya Lili Suraya. Saya adalah Ketua Pokmas Bina Sejahtera Desa Sungai Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang mana kami kelompok ini mengolah olahan makanan dari berbahan dasar itu sagu. Bukan berarti kami mengolah pohon sagu menjadi tepung sagu, itu tidak. Melainkan dari tepung sagu kita mengolah menjadi bahan makanan, baik itu bahan makanan bisa disaji langsung dan belum disaji. Adapun kita juga memiliki kelompok kita terdiri dari 15 anggota yang saya sebagai ketua dan tugas saya mengkoordinir kelompok saya. Dan saya dibantu sama sekretaris saya yaitu Musleha. Dia lebih spesifiknya lebih ke tupoksi kinerjanya tentang laporan dan saya memiliki benda itu di hari ini. Saya itu lebih tugasnya lebih kepada laporan keuangan, laporan uang masuk sama uang keluar gitu. Dan kami terdiri dari 12 anggota lainnya yaitu seksi-seksi tersendiri dan memiliki kinerjanya masing-masing.
Oke. Di kelompok ini kami tidak hanya berfokus pada satu individu, kami saling tolong menolong, bahu membahu supaya terwujudnya suatu kesejahteraan, yang mana kami di sini bersifat optimis. Selain itu kita berdiri pada tanggal 19 Maret 2019, jadi hampir lebih kurang itu 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun ya, oke, baik, udah 3 tahun. Olahan-olahan kami yang kami pasarkan baik itu di lingkungan sekitar maupun di luar kecamatan. Adapun juga kami memasarkan secara online juga Pak ya. Udah secara online juga sudah ya? Ya, tapi kita tidak terlalu luas sekali karena apa? Karena kita kemarin belum memiliki izin, belum. Tapi sudah memulai ya, oke. Memiliki. Baik. Nah, kita sudah memiliki PI. Oke. Jadi ada pengolahan kita, yang pertama sagu, yang kedua gobak sagu, ketiga itu kerupuk sagu, yang keempat itu sargun atau sagu lemak, yang kelima itu kue-kue kering sagu. Kue-kue kering sagu ini memiliki variasi-variasi yang berbeda, itu terdiri dari 10 kue bervariasi. Dan itu akan kami di Kalimantan Barat nanti. Adapun kelompok kami sudah memiliki sertifikat PIRT, NIB, dan sekarang lagi urusan sertifikat halal, Pak. Adapun kita memproduksi itu 1 minggu itu 4-5 kali, tergantung juga ketika permintaan atau sediaan barang di warung-warung yang kita titipkan misalnya habis, tiba-tiba ya kita harus stay aja setiap saat. Kita tidak pernah kewalahan bahan baku, karena apa? Kita di desa kita sudah ada pengolahan sagu menjadi tepung sagu. Jadi setiap kilang-kilang sagu atau CV-CV ini stay sagunya setiap saat. Adapun pemasaran untuk saat ini, yang pertama kita pasarkan di warung. Di warung kita titip-titipkan yang dengan harga yang berbeda. Misalnya kita tolakkan misalnya itu harga 9.000, sedang jual sama warung itu 10.000. Dan kemudian kita juga penjualan secara online. Kita sering update. Kita punya IG sendiri, Facebook juga kita sering share. Jadi kita ketika ada permintaan kita siap gitu. Dan Mbak Lili, ini pemasak kuku kerbau ya, Mbak Lili? PT RAPP ini PT yang ada di Pulau Padang, dia tertarik karena apa? Karena kita memiliki label, dan itu ada di samping label itu kita ada logo Pokmas dan logo BRG. Jadi ketika kita adanya namanya kompetitor, kita tidak akan pernah merasa tertantang, melainkan kita lebih semangat. Karena apa? Karena kita memiliki kelebihan yang mana kita sudah memiliki izin, label, dan segala macam. Adapun untuk pemasaran lainnya, kita juga dibantu kemarin sama Disperinda, yang mana sebelum gedung promosi itu tutup, Pak. Kemarin ada gedung promosi UMKM itu buka di kabupaten, Pak. Setiap kali produksi, kita sering mengirim produk-produk kita. Jadi setelah tutup, dia sekarang udah tutup, Pak. Saya diinformasikan udah tutup. Jadi kita sekarang pun pemasaran secara lebih ke online sama ke warung-warung lah, Pak. Karena itu lebih lancar lah lagi, Pak ya. Kemudian juga kita sekarang lagi proses inkubasi bisnis, yang mana yang pegang sama fokus UMKM. Sekarang kita lagi masa pembinaan. Apalagi sekarang kan kita lagi mau pameran di Kalimantan Barat. Jadi ya lagi mempersiapkan banner-banner, label-label produk kita diupdate, Pak. Dari yang pertama itu diupdate dengan yang lebih bagus katanya gitu. Dan kemasannya juga dibantu sama fokus UMKM. Jadi dulu, Pak. Kalau kita sharing-sharing aja. Baik. Wah, luar biasa. Ini kayaknya udah mantep ya. Udah mantep. Udah mampu mempromosikan produk-produk unggulan yang ada di desanya ya. Tinggal lagi bagaimana tadi ya protectingnya juga dipikirkan, satu lagi empoweringnya juga dan lain sebagainya. Saya pikir ini Mas. Ini Mas Aki, ini termasuk 35 Pokmas yang kami lakukan itu. Masuk ya, dari 35 itu ini masuk ya. Bina Sejahtera ini. Dia Mbak Indonesia, Bina Sejahtera ya.
Bina Sejahtera, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi ini ya Pokmas Bina Sejahtera dibimbing oleh Yayasan Fokus UMKM. Yayasan Fokus UMKM itu mitra kami yang kami hire untuk membimbing mereka. Luar biasa sekali. Oke, boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita rehat sejenak karena ada yang mau lewat dulu. Nanti kita bakalan lanjutkan lagi di sesi kedua. Bapak Ibu semuanya, kita bakalan cerita lagi soal inkubasi bisnis di area restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove ya, yang ada di Provinsi Riau. Dan sahabat Green, sekali lagi Anda tetap bisa mendengarkan kami di live streaming kita di www.greenradioline.id. Kami bakalan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di spesial talk show bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Halo sahabat Green, terima kasih Anda masih tetap stay tune di spesial talk show bersama dengan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Ada Pak Nugroho yang hadir bersama kita dan juga Ibu Nana dari Disperindak dan UMKM Provinsi Riau, dan juga ada Mbak Lili dari Ketua Kelompok Masyarakat yang ada di Kabupaten Meranti. Terima kasih Anda masih tetap stay tune di live streaming kita di www.greenradioline.id. Anda masih mendengarkan perbincangan kita terkait dengan kunci sukses. Nah, ini tegas sekali ya, kunci sukses restorasi melalui rehabilitasi inkubasi bisnis. Nah, proses inkubasi bisnis kita yakini sebagai satu pendekatan yang bisa mengaktifkan seluruh potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang berada di sekitar. Tentunya menggali produk-produk unggulan ya, bagaimana bisa menghasilkan bahan baku yang berkualitas, lalu diolah, lalu dikreasikan, lalu dipasarkan, dan pada akhirnya punya impact secara ekonomi terhadap sustainability yang berada di desa tersebut. Dan tadi kita sudah banyak expose apa-apa saja yang sudah dilakukan. Nah, saya ingin ke Bu Nana dulu. Bu Nana, sebelum nanti ke Pak Nugroho dan Mbak Lili. Bu Nana, itu tadi luar biasa sekali kalau kita dengar cerita dari Mbak Lili ya, bagaimana cerita keberhasilan, perjuangan, dan ikhtiar bersama lah, yang pada akhirnya juga mengantarkan bahwa produk ini punya nilai jual dan lain sebagainya. Nah, dari Pemprov sendiri, Bu Nana, apakah ada skema-skema, karena inkubasi bisnis biasanya selain bicara soal pemberdayaan manusianya juga penyertaan modal, bahan baku, dan lain sebagainya, dan jaring pengaman lainnya. Nah, kebijakan apa yang dihadirkan Pemprov untuk membuat inkubasi bisnis ini semakin kuat, baik itu dari sisi bantuan keuangan, lalu jaring pengaman sosial, atau penyertaan bahan baku dan sebagainya. Bisa di-share secara konkret apa saja supporting policy, kebijakannya, Bu Nana? Baik, yang pertama mungkin tadi Sonia menyatakan apa saja peran Pemprov dalam support ini. Yang pertama sebenarnya untuk jaringan pengaman sosial ini di Pemprov sendiri sudah ada bantuan BPUM namanya, bantuan produksi untuk UMKM itu sendiri. Itu UMKM dapat mengakses langsung ke namanya website di Mata UMKM. Sudah 2 tahun berlangsung, itu ada bantuan mungkin kecil ya, tapi itu stimulan sebesar 1,2 juta untuk para UMKM. Setiap bulan itu, Bu? Oh tidak, sekali saja untuk. Sekali aja. Ya, tapi memang itu stimulan itu ya. Kemudian ada program juga. Kalau bantuan hibah itu memang kami tidak memberikan secara langsung ya, tetapi kami memitrakan UMKM itu dengan perusahaan yang berdomisili di sana. Karena izin itu kan melalui provinsi, misalnya izin kelapa sawit, misalnya kan minyaknya. Ini kan mendukung. Jadi UMKM di sekitarnya ini kita mitrakan dalam arti kata nantinya inilah yang mereka bisa masuk di rantai pasok, kemudian bisa dibantu dari CSR-nya. Itu tugas kami yang sudah kami melakukan program-program seperti itu. Kemudian juga tadi sudah jaringan, kemudian jaring pengaman, kemudian pelatihan. Jadi pelatihan ya. Pelatihan ini ya. Ketika tadi saya melihat kalau Bu Lili ini kayaknya sudah inkubasi yang dibangun oleh BRGM ini udah mantap ini. Udah sampai online, sudah seperti itu ya saat ini. Hanya saja karena mungkin mereka dalam posisi yang
jauh ini ya proses pengirimannya, apalagi tentu biaya ongkirnya ini akan lebih mahal seperti itu. Mungkin kalau kami melihat ada satu hal lagi yang perlu kami berikan pelatihan, yaitu tentang bagaimana mereka bisa masuk juga ke marketplace yang ada ini, karena kalau tadi kan baru pakai media sosial, Facebook seperti itu ya. Ini akan ada pelatihan dari kami untuk dia masuk ke marketplace, bagaimana dia bisa masuk foto produknya lebih bagus seperti itu, kemasannya lebih bagus, tapi kan karena kemasannya juga udah dibantu nih, udah di ini sudah ini hanya masuk mungkin ke marketplace ini yang bisa kita giring nantinya. Mungkin saya ingin juga menyampaikan kepada sekian pendengar yang memerlukan kita, baik itu dari BRGM juga ataupun dari inkubasi yang atau UMKM, dapat menghubungi kami melalui website kami, yaitu opt.desperindak.riau.go.id. Nah, itu nanti bisa menjadi binaan kita selanjutnya. Kemudian kita juga sudah punya Facebook, kemudian IG, kemudian kita punya UPT, ada beberapa UPT untuk membina UMKM ini nanti untuk kelanjutannya, ada UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan, itu juga kita ada penyuluh yang akan sampai juga kepada UMKM ini. Kami juga punya konsultan pendamping yang untuk melanjutkan bagaimana mereka lebih meningkatkan pemasaran pemasaran, kemudian kemitraan dengan perusahaan tersebut. Nanti apakah bisa saya share juga di sini nomor WA nantinya, kemudian juga website tadi, kemudian IG kita yaitu Plut Riau. Mungkin Pak Mas. Baik, Pak Nugroho, terkait dengan satu bagaimana kemudian inklusi bisnis atau inkubasi bisnis yang ada di DPM Desa Peduli Gambut dan Mangrove ini bisa merata begitu, bisa equal gitu. Tidak hanya di kelompok kerjanya Bu Lili saja, tapi juga di kelompok-kelompok kerja yang lain. Apa yang kemudian dilakukan oleh BRGM dan juga terkait dengan link and match kebijakan, karena ini kan dengan Disperindak bisa dibilang belum banyak kolaborasi kebijakan yang spesifik begitu. Nah, apa yang ingin dilakukan ke depan terkait dengan satu sisi banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok Bu Lili, dan satu sisi kolaborasi dengan Disperindak semakin kuat gitu. Silakan Pak Nugroho. Baik, terima kasih Mas. Yang pertama soal indikator capaian dari inkubasi, ya, itu minimal ini yang paling basic wajib, yang lain itu bisa bonusnya. Yeah. tapi yang wajib harus mitra kami capai bersama kelompok masyarakat binaan kami adalah satu, izin usaha harus ada. Karena kalau nanti mereka sudah punya izin usaha, kami gampang merujukkan kepada UPT Plut yang ada di Munana ini. Untuk bisa memanfaatkan trainingnya, memanfaatkan pendampingannya, fasilitasinya banyak di Munana itu. Tetapi bagaimana mereka bisa mengenali kalau nggak ada izin usahanya? Nah, satu, izin usahanya, yang kedua izin edar, ya, dan yang ketiga bila itu berupa produk makan, itu sertifikat halal. Jadi Mbak Lili bisa menceritakan apa yang dia alami dari mitra kami yang kami tuju untuk mendampingi kelompok masyarakatnya Mbak Lili ini. Nah, tentang hal-hal lain yang bisa dicapai, misalnya penempatan di marketplace, ada rantai pasoknya, kemudian hal-hal lain, itu bonusnya. Tapi minimal 3 itu. Supaya nanti pada saat kami merujukkan kepada dinas-dinas perindak baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, itu mereka sudah mempunyai syarat minimal. Syarat minimal itu izin usaha, ya. Begitu izin usaha ada, mereka diakui oleh dinas kabupaten maupun dinas terkait di provinsi. Jadi kami tidak bisa mendampingi mereka terus. Karena kami instansi pusat yang paling dekat ya tingkat kabupaten. Daerah ya. Iya. Nah, oleh karena inkubasi harus menolong mereka untuk merujukkan ke dinas-dinas kabupaten dan provinsi. Itu
Itu yang pertama. Kemudian bagaimana supaya ini tidak hanya 35 tapi berlanjut terus. Iya, kami juga tahun ini mendampingi, jadi approach-nya beda. Mendampingi teman-teman Pokmas yang saya katakan tadi kategorinya stagnan itu. Kami menempatkan orang live in di situ untuk mendampingi kelompok-kelompok yang sekarang on off ini. Okay. Selain mendampingi, sebelum mereka didampingi, itu mereka juga dilatih membuat rencana usaha. Kadang-kadang itu mereka melakukan usaha itu spontaneously aja. Nggak ada rencana usahanya. Jadi pembukuan yang sederhana pun nggak punya. Jadi itu dibenahi dulu sampai benar-benar bagus. Kemudian kita bantu juga dengan permesinan supaya produknya bisa lancar. Nah, kalau sudah produknya lancar, tahun depan kita garap dengan inkubasi. Ya, dengan begitu kami akan menjangkau kelompok masyarakat yang dulunya belum siap. Kita siapkan dulu, kemudian kita lanjut dengan program inkubasi. Jadi itu jawabannya, Mas. Kalau mau sampaikan gimana kok cuma 35 padahal saya tadi menyebutkan 650-an kelompok. Jadi ada yang perlu digarap dulu, diintroduksi dulu, kemudian setelah mereka berjalan kita kasih up yang lain. Kira-kira seperti itu. Baik, baik. Mbak Lili, mungkin ini juga kesempatan buat Anda ya untuk share juga. Ini mumpung ada policy maker ya, ada pembuat kebijakan ya, ada Pak Nugroho, ada Bu Nana di sini. Apa yang jadi hambatan atau apa yang kemudian jadi kebutuhan untuk menyempurnakan proses yang sudah dicapai saat ini? Nah, mungkin di sini Anda bisa share apa tantangannya, lalu apa yang kemudian menjadi kebutuhan yang mungkin tidak tercover oleh kelompok masyarakat Anda begitu. Iya, oke, terima kasih Mas Zali. Saya izin menjawab. Kalau untuk saat ini, saya tadi lupa mengatakan bahwasanya inkubasi bisnis juga sekarang lagi mengurus BPOM untuk kelompok kita tadi. Tadi kan saya menyebutkan kalau PIRT kita memang mengurus sendiri, Pak. Sedangkan IB sama sertifikat halal dan BPOM itu sedang diurus sama inkubasi bisnis, Pak. Dan untuk kelompok kami untuk saat ini, yang pertama kita agak mahalnya bahan baku, Pak. Mahal ya, Harganya itu per kilonya 4.000, sekarang udah 8.000, Pak. Udah jadinya 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat ya, Yang kedua kita masalah pemasaran. Karena kita kemarin belum mempunyai izin, jadi kita tidak berani juga keluar. Kenapa? Juga karena kita takut. Kadang kompetitor lain, takutnya nanti di media sosial kan. Sebelumnya saya juga pernah melihat juga ada cuma gara-gara produk yang dibawa keluar lalu terjerat ke hukum, Pak. Jadi kemarin tuh kami itu tidak berani. Adapun setelah ada izin PIRT, alhamdulillah kami juga sudah mulai kuat, Pak. Kemudian juga hambatan untuk saat ini kita pemasaran, Pak. Pemasaran itu kata Ibu tadi mau dibantu ke marketplace. Ya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu, nanti semoga bisa membimbing kami. Sebenarnya kami pada pemasaran, Bu, pemasaran ke area provinsi itu atau dimasukkan oleh-oleh yang ada. Gerai-gerai yang baik. Sebenarnya itu tidak punya channel ke sana, Bu. Semoga dengan adanya di sini Ibu bisa membantu kami membawakan produk-produk kami. Nanti kalau masalah pengiriman bisa saya bantu di sini, Ibu stay aja di sana. Karena saya di sini Bu, sekarang aksesnya, Bu, sangat mudah. Ketika hari ini sampainya pun sore. Izin, boleh saya bicara sedikit, Mas? Iya, boleh. Silakan, mungkin ada respon dari Bu Nana. Jadi yang pertama tadi Ibu kan sudah, kalau menurut saya inkubasi dia sudah sangat maksimal ini, Pak Nugroho, sangat bagus karena dibimbing oleh yayasan tadi. Sudah ada NIB, sudah ada PIRT,
kemudian sekarang lagi halal, karena halal itu gratis karena dia self declare ya sekarang itu, karena dia tidak dari makanan yang disembelih, jadi karena itu mungkin lagi proses ya, ini prosesnya akan cepat karena tidak terlalu lama karena memang lagi digiatkan ya. Cuma saja tadi mungkin kita perlu haki lagi ya Pak, pembinaan pada haki supaya mereka ini kan ada bersaing seperti itu ya. Jadi untuk aman ketika dia diprotek juga dengan haki, karena tidak akan nanti masalah hukum, misalnya mencontek produk orang atau seperti itu. Jadi itu yang harus mungkin ditambahkan nanti difasilitasi, dan kami juga bisa memfasilitasi ya. Tapi sebenarnya yang terdekat itu bisa di kabupaten kota yang memfasilitasinya. Tetapi tidak ada dari kami itu mungkin nanti bisa memberikan fasilitasi itu. Kemudian kami nantinya tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa menghubungi kami lewat website tadi, atau nanti kami kasih nomor WA-nya untuk bisa menghubungi kami Ibu di 0813 6576 8824. Saya ulangi. Ya, boleh diulangi sekali lagi Mbak. Dengan Bapak Eka Putra nantinya di 0813 6576 8824. Nanti kita akan coba juga memasarkan memfasilitasi melalui gerai. Jadi ketika masuk menjadi binaan kami akan ada pendampingan, tidak perlu bertemu mungkin karena zaman sudah canggih, kita bisa lewat media ya, kita bisa lewat media. Kalau di website nanti Ibu mau konsultasi tentang apa, nanti kita jadwalkan mau konsultasi tentang peminjaman misalnya pembiayaan, karena kan pembiayaan sekarang banyak ya Pak Nugroho, dari ini gitu, banyak sekali dari perusahaan, nanti bisa kita fasilitasi juga. Jadi silakan menghubungi kami, kami terbuka untuk UMKM yang sudah dibina ataupun UMKM lain yang ada di Provinsi Riau ini. Itu saja Mas. Oke, baik. Ini karena kita udah di ujung waktu, mungkin waktunya mungkin untuk closing statement ya dari masing-masing narasumber terkait dengan tema kita kali ini. Mungkin untuk pertama kita kasih Mbak Lili, nanti terakhir di Pak Nugroho. Mbak Lili, apa yang kemudian jadi pesan Anda agar supaya masyarakat-masyarakat yang berada khususnya di seputaran dua ekosistem penting antara mangrove dan gambut itu bisa survive? Tidak hanya survive, tapi juga bisa menghasilkan lompatan-lompatan ekonomi yang luar biasa untuk menggerakkan menggerakkan kehidupan yang berada di desa itu. Apa insight yang ingin Anda berikan kepada kita semua terkait dengan capaian-capaian yang Anda lakukan? Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada BRGM yang telah memfasilitasi kelompok-kelompok kami dengan berupa alat-alat bantuan yang mana itu menjadi salah satu faktor pendorong utama untuk membangkitkan semangat kami, yang mana sampai saat ini kami masih berjalan, bahkan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Inkubasi Bisnis yang telah membina kami sampai saat ini. Dan saya juga berterima kasih juga kepada Ibu yang telah mengundang saya di sini. Saya bukanlah orang pintar, di sini saya hanya orang biasa, yang mana saya cuma mempunyai produk-produk dan kelompok saya. Dan di samping itu juga saya menyarankan dan memberi kesan kepada pendengar semuanya yang memiliki usaha-usaha yang namanya kompetitor itu udah tidak bisa kita tolak. Yang namanya kompetitor itu bersainglah secara sehat. Kemudian juga kita jangan sampai putus asa, patah semangat hanya karena mereka lebih unggul. Tetapi kita dengan adanya persaingan seperti itu seharusnya kita memiliki dorongan yang lebih kuat, yang mana ya membuat kita lebih unggul, lebih maju. Dengan cara apa? Dengan cara kita lebih bersifat kreatif, inovatif. Misalnya kita lebih membuat produk-produk kita lebih bersifat pembaruan yang berbeda. Dan kemudian juga terima kasih kepada Ibu tadi, Ibu Trisna yang telah mengajar juga nanti akan membimbing kami. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada host yang telah memberikan saya waktu juga atas pemaparan saya, dan saya mohon maaf nanti apabila kesalahan itu dari saya, nanti kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Ya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Lili. Sukses selalu buat Anda dan tim ya. Semoga selalu menginspirasi dan menggerakkan
kelompok-kelompok masyarakat, khususnya mungkin generasi muda yang sebaya, yang punya semangat untuk bisa menghasilkan lompatan ekonomi yang luar biasa. Dan juga mungkin dari Green Radio sebenarnya juga bisa bantu nih Pak Nugroho ya, bisa bantu akses juga, karena kita juga ada kolaborasi dengan berbagai macam gerai terkait dengan produk-produk kreatif desa. Itu nanti kita juga bisa akses ya, barangkali mungkin di sini kita juga bisa kolaborasi. Saya pikir untuk saling interconnected ya antara pasar-pasar modern ataupun menjangkau marketplace yang berkembang di Indonesia ataupun di Provinsi Riau. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusikan ini di sesi selanjutnya mungkin barangkali ya. Oke, mungkin di sesi berikutnya adalah Bu Nana. Bu Nana, silakan closing statement dari Anda, apa yang kemudian menjadi keyword atau kata kunci penting agar memang inkubasi bisnis ini bisa betul-betul tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi juga di berbagai macam tempat. Jadi ada efek domino yang kemudian menular apalagi di Riau, mangrove cukup luas, di kawasan pesisir dan juga gambutnya juga sangat luas sekali, pasti banyak kehidupan. Dan bagaimana kemudian inkubasi bisnis bisa berhasil. Apa pesan dari Dinas Koperasi dan UMKM? Silakan. Kalau kami dari ini saya hanya ingin menghimbau bagi masyarakat, jangan takut berusaha. Ciptakan produk selalu, inovasi produk, kemudian yang jelas pemerintah pasti hadir bersama. Kami akan terus mendampingi, akan terus memberikan pendidikan-pendidikan, pendampingan atau pelatihan untuk meningkatkan UMKM ini supaya naik kelas. Oke. Baik, terima kasih Bu Nana. Terakhir Pak Nugroho, giliran Anda untuk memberikan closing statement, apa yang kemudian jadi perhatian dan kerja-kerja kolaborasi kita ke depan. Silakan. Terima kasih Mas Ali. Saya sore hari ini berbahagia sekali karena dipertemukan sebetulnya dengan ibu-ibu yang ternyata erat kaitannya dengan kerja kami. Okay. Saya nggak ngerti kalau ternyata Pokmasnya Mbak Lili itu juga Pokmas binaan kami juga. Jadi ini nyambung ya. Juga terima kasih karena ini relevansinya dekat sekali dengan UPT-nya Bu Nana ini. Karena ini nanti setelah semuanya tertata dengan baik, kami akan infokan kepada UPT-nya Bu Nana sehingga teman-teman Pokmas ini bisa memanfaatkan fasilitasi yang Ibu punya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Catatan yang pertama bahwa perlu saya garis bawahi Mas Ali bahwa kami memang tidak sebebas Bu Nana membina banyak kelompok, tetapi kelompok yang kami bina adalah kelompok-kelompok yang ada di gambut. Karena tujuan kami utamanya adalah agar gambut itu tetap basah, restorasi dengan baik, ya. Tetap basah sehingga tidak mungkin melalui sarana mengembangkan kelompok-kelompok supaya mereka bisa mandiri. Yeah. Jadi itu hanya sarana aja ke arah sana. Yeah. Kami tidak punya cita-cita yang terlalu tinggi mereka akan jadi usahawan besar, tapi kalau bergerak rutin aja, sustain aja itu sudah luar biasa. Kalau toh mereka nanti akan menjadi besar ya alhamdulillah. Tetapi mereka gradually, tidak langsung mendadak sontak gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa teman-teman ini tidak lagi terlalu tergantung pada gambut yang dieksploitasi, tetapi bisa ada alternatif lain yang bisa dimanfaatkan sehingga nanti gambutnya tetap terjaga. Jadi kembali ke tujuan utama kami. Demikian catatan akhir kami Mas Ali, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Nugroho. Pak Nugroho Sulistyo Priyono, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Usaha Masyarakat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, dan juga terima kasih Ibu Tresiana Anomsari ya, Kepala UPT PLUT KUMKM di Sperindak Provinsi Riau, dan juga sebelumnya terima kasih Mbak Lili Suraya, Ketua Pokmas Bina Sejahtera Desa Sungai Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Terima kasih atas informasinya, atas cerita keberhasilannya dan kebijakan-kebijakannya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini adalah
ikhtiar besar kita, mudah-mudahan mencapai target, bisa menghasilkan satu sisi kita mampu untuk merestorasi ekosistem, tapi di lain sisi kita juga berhasil untuk mengaktifkan sumber daya yang bisa menghasilkan lompatan-lompatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di sekitaran dua ekosistem penting itu. Karena ini tantangan yang tidak mudah juga, karena jangan sampai kemudian tragedi-tragedi atau problem-problem kebakaran hutan terjadi kembali karena kelalaian kita dalam menjaga dua ekosistem besar itu. Apalagi Riau memiliki luasan yang luar biasa sekali, dan saya yakin kita semua sudah paham hal tersebut. Terima kasih juga kepada Anda, sahabat Green, yang juga tetap stay tune mendengarkan kami di live streaming di www.greenradioline.id. Kita jumpa lagi dalam edisi spesial talk show dengan tema dan isu lingkungan yang beragam tentunya, spesifiknya di Provinsi Riau dan secara umum apa yang terjadi di Indonesia tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Stay green on Green Radio Line. Time for connection. Your air on Glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle.